Terima kasih atas kedatangan semuanya. Barangkali ini adalah diskusi yang kita lakukan sekarang ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini membahas tentang politik Islam di Timur Tengah serta perbandingannya dengan di Indonesia. Ini hangat karena masih belum lama gitu. Dan sekarang juga di Mesir masih terjadi seperti semacam ini. Politik tidak habis-habis sampai sekarang pergolakan. Baik, saya tidak akan panjang lebar untuk berbicara, tapi yang jelas di sini sudah datang narasumber-narasumber. Pertama, Mas Lutfi As-Sulkani, beliau dari Freedom Institute dan menulis banyak buku. Beliau adalah pakar politik Timur Tengah. Yang kedua adalah Mas Segaf, beliau adalah wartawan politik Timur Tengah. Artinya keduanya memang sangat kompeten untuk berbicara tentang politik Islam Timur Tengah. Di sini menjadi catatan bagi kita bahwa Timur Tengah sedang mengalami euforia. Euforia barangkali sama seperti Orde Baru, tapi ternyata pada praksisnya tidak sama. Ketika Mesir mengalami euforia dengan tumbang yang Mubarak, dan hari ini adalah tepat 25 Januari revolusi dari Mesir, di mana bahwa politik di Mesir sekarang tidak seperti di Indonesia. Di Mesir partai Islam mengalami kemenangan, tapi di Indonesia justru mengalami kekalahan. Berkali-kali pemilu yang diadakan, Islam tidak pernah mendapatkan kemenangan suara. Ya, seperti kita tahu ya, perkembangan politik Timur Tengah sekarang ini kan lagi rame-ramenya setelah terjadi revolusi sejak setahun lalu ketika rakyat Tunisia berdemo dan akhirnya bisa menggulingkan pemerintahan Presiden Zainal Abidin bin Ali. Dan ini saya lihat seperti sebuah keajaiban untuk Timur Tengah. Walaupun Timur Tengah udah biasa ada peristiwa kayak kudeta militer, tapi untuk revolusi semacam ini dilakukan oleh rakyat sipil itu sebuah hal baru di Timur Tengah ini. Dan lebih hebatnya lagi, revolusi ini berlanjut, jadi tidak sekedar berhenti dari Tunisia, tapi berlanjut terus ke Mesir, ke Yaman, Libya, Bahrain dan negara sekitarnya. Dan saya lihat munculnya demonstrasi besar-besaran ini karena ketidakpuasan, tidak adanya kebebasan dari pemerintahan diktator. Jadi demonstrasi yang terjadi di Timur Tengah ini terjadi di negara-negara yang walaupun mereka tidak berbentuk monarki, tapi mereka itu menerapkan sistem monarki absolut. Jadi semuanya di tangan penguasa, seperti di Libya. Di Libya itu kan tidak ada partai politik, semuanya dipegang kendali oleh Gaddafi, walaupun secara resmi Gaddafi tidak menjabat apa-apa. Terus contoh kediktatoran juga terjadi di Mesir semasa Presiden Husni Mubarak memerintah selama 32 tahun. Ia memberangus partai-partai oposisi seperti Ikhwanul Muslimin atau kelompok Salafi yang dianggap menentang pemerintahannya. Jadi sejak dia berkuasa itu undang-undang darurat berlaku di Mesir. Yang menjadi pertanyaan menarik ini adalah kenapa partai-partai Islam itu bisa muncul menjadi pemenang setelah pasca revolusi. Kalau saya melihat ini rakyat-rakyat di negara yang terjadi demonstrasi itu melihat tidak ada pilihan lain selain Islam, karena mereka melihat alternatif pemerintahan sekuler di Mesir, atau ketika tradisi dan budaya Barat bisa masuk dengan bebas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan keinginan rakyat yang sebagian besar Muslim. Akhirnya disitulah memunculkan keinginan mereka untuk berontak, selain faktor ekonomi tentunya. Cuma saya lihat di sini partai-partai Islam yang muncul sebagai pemenang ini
mereka ini berhasil menarik suara pemilih karena mereka bersikap pragmatis. Jadi mereka tidak memaksakan ideologi Islam garis keras mereka seperti Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ketika menang ditanya soal apakah mereka akan tetap mempertahankan perjanjian Camp David dengan Israel, mereka bilang mereka akan tetap mempertahankan, tapi ada juga suara-suara untuk meminta perubahan terhadap pasal-pasal tertentu seperti soal penempatan patroli pasukan Mesir di daerah Gurun Sinai. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Kebebasan dan Pembangunan di Maroko. Mereka mereka berencana melegalkan aborsi. Jadi kan secara hukum Islam itu kan aborsi itu haram. Cuma mereka melegalkan dengan syarat itu hanya berlaku bagi korban kasus perkosaan atau hubungan saudara. Nah, di An-Nahda sendiri mereka itu menawarkan proses rekonsiliasi dengan elit yang bekas kroninya Presiden Zainal Abidin bin Ali. Tapi di luar semua itu sebenarnya pertanyaan lainnya adalah bagaimana nantinya partai Islam bisa langgeng ketika mereka memerintah. Nah, ini seperti di Mesir, ekonomi itu menjadi tantangan terbesar. Karena di Mesir ini menurut catatan PBB sekitar 40 juta rakyat Mesir itu hidup di bawah $2 per hari. Nah, selain itu tantangan selanjutnya adalah bagaimana yang terbaru kali ini adalah bagaimana Ikhwanul Muslimin dan pihak militer itu membuat kesepakatan. Di sini kan yang terjadi sekarang adalah Dewan Militer itu tidak mau segera menyerahkan ke pemimpinan sipil. Ada ketakutan mereka bakal diadili karena terlibat dalam pembunuhan sekitar 800 demonstran. Nah, kalau saya lihat tarik ulur soal itu, saya lihat isu utamanya adalah itu, pihak militer ingin minta jaminan bahwa pejabat-pejabat mereka tidak akan diadili. Nah, salah satu yang masih lolos adalah Jenderal Umar Sulaiman, itu salah satu bekas kepala intelijen Mesir yang menjadi tangan kanannya Mubarak. Nah, kalau mengenai masa depan revolusi Timur Tengah ini, ada dua pertanyaan yang perlu kita pertanyaan yang menarik, yaitu apakah revolusi yang berlangsung di negara-negara Arab ini akan terus berlanjut, dan seperti apa konstelasi politik Timur Tengah pasca revolusi. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama, apakah revolusi ini akan terus berlanjut atau berhenti hanya di Suriah? Karena sejauh ini kan pergantian kekuasaan yang belum terjadi di Suriah, sedangkan di Yaman sudah ada Presiden Ali Abdullah Saleh sudah mau menyerahkan ke wakilnya. Ini sangat bergantung kepada kepentingan negara-negara Barat terhadap negara-negara Arab itu. Sebagai contoh, di Mesir sendiri, Wakil Menteri Luar Negeri Bill Burns hanya mau menemui Ikhwanul Muslimin yang dianggap lebih moderat ketimbang pimpinan Partai Nur dari kelompok Salafi. Nah, sedangkan di negara Bahrain sendiri, negara-negara Barat itu tidak menyokong demonstrasi yang dilakukan kaum Syiah yang menjadi mayoritas terhadap pemerintahan Sunni yang minoritas. Jadi menurut saya, kalau Barat merasa tidak ada kepentingan, maka revolusi ini kemungkinan tidak sulit atau tidak akan berhasil, kalau tidak bisa dikatakan mustahil. Seperti yang di Suriah yang sekarang ini, saya melihat kan kalau untuk sebuah negara dalam melakukan kebijakan luar negeri itu ada kepentingan ekonomi dan politik, itu selalu bersinggungan. Nah, kalau di Suriah ini sendiri saya lihat kenapa Barat
hanya menonton saja, maksudnya walaupun sudah 5.000 orang yang tewas menurut laporan PBB, ini karena beda Barat dengan Libya, Suriah dan Libya. Kalau di Suriah itu sendiri tidak ada sumber minyak yang bisa menjadi ongkos ganti perang, lain dengan ketika di Libya yang negara kaya minyak, kalau tidak salah dia negara dengan produsen minyak terbesar nomor 6 di dunia. Nah itu ketika perang selesai, ketika belum Qaddafi pun tewas, perusahaan-perusahaan minyak seperti Total itu sudah mulai beroperasi gitu. Nah selain faktor ekonomi Suriah sendiri, ini negara-negara Barat juga melihat risiko keamanan, karena Suriah ini kan ditopang Iran. Belum lagi ancaman dari Hizbullah dan Hamas yang bakal menyerang Israel jika Suriah, rezim Assad, Barat terlibat campur tangan untuk menjungkalkan rezim Assad. Saya pikir sekian, segitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Tadi kita sudah membahas dari presentator tentang gejolak revolusi di Timur Tengah. Ternyata hampir semuanya negara-negara yang di Timur Tengah mengalami revolusi ini. Ini ada merupakan efek domino seperti yang dikatakan oleh para pengamat. Efek domino dari Tunisia, Mesir, kemudian merambah ke negara-negara yang lain, dan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di luar Timur Tengah. Karena di Asia sendiri seperti di Korsel dan Korut itu sudah mulai, dan apakah ini mungkin juga terjadi di Indonesia dengan melihat kondisi politik yang sekarang ini gitu. Saya dengar ada gerakan bawah tanah, tapi saya tidak tahu, ini nanti harus cross check dengan Mas Lutfi atau kita akan bicarakan masalah ini. Oke, selanjutnya kepada Mas Lutfi. Mas Lutfi akan bicara tentang Islam politik. Ini lebih kepada, saya tertarik dengan Islam politik ini. Islam politik ini kan sebetulnya digulirkan oleh Said Al-Asmawi, Islam Asiasi begitu, dari sebuah artikel tahun 1985 gitu. Kemudian menjadi buku, sehingga buku itu kemudian sangat kontroversial, dan isi buku tersebut intinya adalah menentang partai-partai Islam. Karena Islam Asiasi berarti yang dimaksud adalah aliran gitu. Mungkin ada Islam yang lain, atau dalam hal ini ada Islam sekuler gitu kan. Dan di sini tujuan daripada penamaan tersebut ternyata lebih kepada sebuah penyerangan begitu. Penyerangan dari Said Al-Asmawi karena tidak setuju bahwa Islam dijadikan sebagai alat politik, Islam dijadikan sebagai kepentingan untuk memperoleh dukungan terhadap masyarakat. Di sini Mas Lutfi akan lebih jauh berbicara tentang perbandingan Islam politik ini Mesir dan Indonesia. Untuk waktunya dipersilakan. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya Salihara mendiskusikan hal-hal yang kata Mas Gun transenden, konsep-konsep besar, filsafat, sastra, dan lain-lain. Hari ini, sore ini kita berbicara sesuatu yang sangat mundan, sangat mendunia, sangat cepat terjadi. Saya nggak tahu siapa yang mengusulkan ini, mungkin Guntur yang juga tertarik dengan isu yang tengah berlangsung ini. Iya, saya kira kenapa diskusi ini diadakan, mungkin salah satu alasannya adalah untuk merespon berita yang tiap hari kita dengar tentang revolusi politik di negara-negara Timur Tengah yang disebut sebagai Arab Spring atau musim semi Arab. Dan forum ini saya kira dimaksudkan untuk menjawab tanda tanya besar apa yang terjadi di sana dengan yang terjadi di kita. Tentu saja kita harus melihat pertama-tama Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim mayoritas terbesar
dan Timur Tengah adalah jantung dari Islam. Nah, pertanyaannya yang harus dijawab di dalam forum ini adalah kenapa partai-partai Islam di Timur Tengah mengalami kemenangan secara elektoral, artinya menang dalam pemilu, sementara di kita, di Indonesia, khususnya setelah reformasi, karena reformasi yang kita miliki persis sama sebetulnya, itu adalah revolusi yang terjadi di sini, yang sepadan dengan yang terjadi di Mesir. Nah, kenapa partai-partai Islam di Indonesia itu tidak mengalami kesuksesan seperti yang dialami di Tunis, di Mesir, dan lain-lain? Ini kan sebetulnya pertanyaan menarik. Kita bisa meminjam beberapa cara untuk menjawabnya tentu saja. Tahun 1999, persis beberapa bulan setelah pemilu, teman saya, Saudara Hamid Basaib, menerbitkan buku yang persis menjadi concern kita sore hari ini. Dia menulis buku judulnya Mengapa Partai Islam Kalah. Buku itu menurut saya, karena ini buku adalah bukan buku yang ditulis dia sendiri, tapi dia adalah editornya, terdiri dari banyak sekali tulisan dari para pengamat, para politisi, para pemimpin Islam yang mencoba menganalisa kenapa partai-partai Islam kalah. Tetapi menurut saya, sebagian besar artikel yang terkandung di sini itu lebih banyak mengajukan pertanyaan ketimbang jawaban. Ada 1-2 jawaban yang bisa kita dapatkan di sana, misalnya ada yang menjawab bahwa karena belum siap bahwa ini tiba-tiba terjadi kebebasan dan demokrasi dan partai-partai Islam belum siap berkonsolidasi sehingga kemudian kalah setelah mengalami pemilu. Tentu saja ini penjelasan yang tidak memuaskan karena apa? 2 pemilu berikutnya partai-partai Islam tetap kalah. Gitu. Kalau Saudara Hamid menulis buku lagi, mungkin dia punya perspektif yang agak berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwa ya karena umat Islam terpecah-pecah, terlalu banyak partai politik pada saat itu. Saya masih ingat, kebetulan saya waktu itu kerja di KPU sebagai media consultant, 3 bulan saja di sana. Yang daftar dari partai-partai Islam itu memang banyak sekali, lebih dari 30-an partai-partai Islam. Tapi kemudian yang masuk seleksi ikut dalam pemilu cuma 11 partai. Nah, salah satu penjelasannya karena umat Islam tercerai-berai, jadi ya susah mau bersatu. Menurut saya ini juga bukan penjelasan yang terlalu memuaskan. Karena di Mesir juga banyak sekali partai-partai politik Islam. Toh meskipun yang menang kemudian adalah 2 yang terbesar, yaitu Partai Kebebasan dan Keadilan dan Partai An-Nur. 2 partai besar ini kalau digabungkan mereka meraih suara sekitar 60-an%, yang cukup luar biasa. 2/3 suara mereka kumpulkan, dan itu sudah cukup untuk mengubah konstitusi. Nah, kembali kepada pertanyaan itu, kenapa partai-partai Islam di Indonesia kalah sementara di Timur Tengah itu menang? Sebetulnya di paper saya mulai dengan sebuah anekdot yang anekdot lama, sebetulnya sering dikutip oleh banyak penulis, bahwa ya kalau demokrasi diberikan kepada negara-negara di Timur Tengah, ya partai-partai Islam pasti menang. Dan itu terbukti. Ini anekdot yang dikemukakan oleh Husni Mubarak jauh sebelum dia jatuh. Dan saya kira tidak usah menunggu setelah Arab Spring untuk membuktikan bahwa jika demokrasi diberikan di negara-negara Arab, maka kaum Islamis yang akan menang. Gejalanya itu sudah mulai sejak akhir tahun 80-an sebetulnya. Kalau Anda yang mengikuti politik di Timur Tengah, tahun 89 itu ada pemilu parlemen di Yordania. Itu pertama kali Yordania ada tuntutan dari kelompok civil society di sana untuk mengadakan pemilihan umum. Dan Raja Hussein, saya sangat salut dengan Raja Hussein karena dia seorang yang liberal, seorang yang memberikan kebebasan pada rakyatnya, dan dia berikan demokrasi itu. Karena tuntutan itu
Kemudian ada pemilu yang cukup demokratis. Kebetulan saya ada di sana dan saya mengamati demokrasi pertama kali di Yordania. Dan Anda tahu semua, yang menang adalah Partai Ikhwanul Muslimin. Kebetulan Partai Ikhwanul Muslimin di Yordania tahun itu dibolehkan. Nah, tentu saja kebebasan yang diberikan, kebebasan politik yang diberikan di Yordania terbatas. Artinya pada tingkat pemerintahan, parlemen tidak untuk mereformasi secara keseluruhan. Tetapi poin saya adalah begitu demokrasi diberikan dan pemilihan umum diadakan secara bebas, itu partai-partai Islam akan menang. Yordania sudah membuktikan itu. Aljazair tahun berapa itu ya, 95 kalau tidak salah, itu juga menang pemilu. Dan jangan lupa, tahun 95 Partai Refah ketika mereka juga ikut diizinkan untuk pemilu di Turki juga mengalami kemenangan. Jadi saya melihat bahwa gejala bahwa partai-partai Islam jika mereka diberikan demokrasi akan menang itu bukan hanya isu baru. Nah, buat saya ini menarik. Kenapa partai-partai Islam di Timur Tengah hampir tanpa terkecuali, Anda berbicara di Tunisia, di Yordania, di Algeria, di Turki, bahkan Turki yang sekuler. Kita kan mestinya kalau Turki mungkin partai-partai Islamnya kalah, mungkin Turki sekuler samalah kurang lebih dengan Indonesia, dia bukan jantung Islam, bahasanya bukan bahasa Arab, bahkan lebih sekuler dari kita. Tapi toh partai-partai Islam atau yang mewakili suara-suara Islam menang di sana. Nah, kenapa Indonesia mengalami anomali di sini? Ini saya sebut sebagai Indonesian anomaly. Jadi Indonesia mengalami pengecualian dalam kaitannya dengan electoral victory, untuk kemenangan elektoral untuk partai-partai Islam. Nah, saya mencoba, sebetulnya saya pernah tuliskan dalam buku saya yang baru terbit belum lama ini. Saya mencoba mencari jawaban bukan hanya dari fenomena yang baru belakangan, seperti tadi penjelasan saudara Hamid Basyaib dalam buku yang sudah saya sebutkan, bukan hanya masalah umat Islam yang tidak bersatu atau bukan hanya karena ini persoalan baru, tapi saya melihat ada masalah yang lebih fundamental dari itu. Kenapa partai-partai Islam di kita itu tidak mengalami sukses di dalam pemilu? Di dalam makalah saya menyebutkan ada tiga sebab. Yang pertama, itu saya kira trajektori pembaharuan Islam di Indonesia itu berbeda dengan apa yang dialami kaum muslim di Timur Tengah, termasuk Mesir sebagai kampiun negara pembaharuan Islam. Gini, ini penjelasan tentu sangat panjang. Saya nggak tahu apakah saya bisa menjelaskan untuk mempersingkat penjelasan yang panjang ini. Saya meyakini bahwa ada kaitan erat antara proyek pembaruan Islam dengan perubahan mindset kaum muslim secara umum. Pembaruan Islam yang dilakukan di Mesir, menurut saya, khususnya dalam bidang politik, itu kurang sukses. Sementara di Indonesia itu cukup sukses. Salah satu alasannya menurut saya, para pembaharu di Indonesia itu sejak awal itu selalu melakukan itu dalam gerbong yang cukup besar. Saya menyebutnya bahwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia selalu dalam bentuk berjamaah, bukannya orang per orang. Kalau kita lihat misalnya di Mesir, di Tunisia, di negara-negara Arab lainnya, itu para pembaharu adalah intelektual yang terasing, soliter. Mereka para akademisi yang tidak punya pengikut dan mereka tidak mendirikan organisasi. Coba lihat di Indonesia, sejak pertama kali pembaharuan muncul di Sumatera Barat misalnya, di Minangkabau, yang pertama dilakukan oleh para tokoh pembaharu adalah membangun organisasi, membangun pendidikan, membangun kelompok. Di Sumatera ada tawalib,
ada sekolah, ada BIA, ada jembatan besi. Di Jawa kemudian ada Muhammadiyah, ada Sarekat Islam, ada Nahdlatul Ulama, banyak sekali. Jadi para pembaharu Muslim itu berusaha menyebarluaskan ide-idenya lewat gerbong yang besar. Mereka merekrut massa dan menyebarkan idenya kepada masyarakat sebanyak mungkin. Nah, menurut saya ini tidak terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah ini justru adalah kelompok-kelompok konservatif. Ikhwanul Muslimin yang mendirikan organisasi, Hizbut Tahrir yang mendirikan organisasi, tapi tidak para pemikir liberal. Saya tidak pernah mendengar tuh Muhammad Abduh misalnya atau Jamaluddin Al-Afghani mendirikan organisasi, tidak ada. Bahkan sampai termasuk para intelektual atau pemikir yang sekarang, Hasan Hanafi, Abid Jabiri atau Nasir Hamid Abu Zaid, tidak ada yang mendirikan organisasi seperti yang dilakukan oleh para intelektual Muslim di sini. Nah, saya kira ini ada trajektori yang berbeda, ada pengalaman masa lalu yang berbeda. Tentu saja kalau kita berbicara tentang proyek pembaharuan Islam, itu adalah upaya yang besar untuk mengubah mindset politik, mindset kaum Muslim secara umum, dan politik adalah salah satunya. Nah, saya melihat karena ada kendaraan yang bisa mendesimasi ide secara masif, secara luas, itu kemudian ada vibrasi, ada getaran yang sampai ke tengah masyarakat. Nanti kita akan lihat pada generasi kedua atau ketiga pembaharuan Islam tahun 70-an dan 80-an. Nah itu, jadi sebab pertama itu adalah bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu bersifat berjamaah. Mereka memanfaatkan fungsi atau memanfaatkan peran organisasi. Dan di mana-mana kita tahu organisasi itu bermanfaat untuk memobilisasi massa. Nah ini yang dilakukan oleh para pembaharu Muslim di Nusantara atau di Indonesia khususnya. Yang kedua, bentar biar lebih tepat saya jelaskan. Yang kedua, ada kaitannya dengan pengalaman politik di masing-masing kedua wilayah atau kedua negara. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Mesir, meskipun Indonesia berada di dalam periphery, Indonesia sering para sarjana atau pengamat Islam Indonesia selalu bilang, Indonesia kan berada di pinggiran, Islamnya kurang penting lah, kira-kira begitu. Tapi menurut saya, pengalaman berpolitik kaum Muslim di Indonesia itu jauh lebih kuat daripada pengalaman interaksi kaum politik para intelektual Muslim di Mesir atau negara-negara Timur Tengah lainnya. Anda baca misalnya buku Albert Hourani, buku yang sangat bagus menggambarkan tentang pemikiran liberal di dunia Arab. Itu bagaimana kita melihat interaksi atau dialog antara kelompok-kelompok sekular dan kelompok-kelompok pembaharu atau kelompok Muslim di sana. Nah, di Indonesia saya kira mereka atau para pembaharu Muslim itu lebih dulu, dan cara mereka menyikapi isu-isu yang terkait dengan Islam dan politik itu lebih matang. Saya ingin mengambilkan satu contoh yang saya sebutkan di dalam paper saya. Misalnya begini, ketika kaum Muslim merespon atau menyikapi isu khilafah, ini isu khilafah ini paling isu yang sangat krusial dan sangat penting. Tahun 20-an, ketika Mustafa Kamal Atatürk menutup khilafah, itu dunia Islam geger. Dari Turki, Mesir, Tunisia, sampai umat Islam di India, itu mereka meresponnya untuk menghidupkan kembali khilafah. Di India itu terkenal sekali apa yang disebut sebagai Caliphate Movement, gerakan menghidupkan kembali khilafah. India ini meskipun Muslim memang minoritas, tetapi lebih dari 100 juta loh. Besar sekali, bahkan lebih banyak dari Mesir dan beberapa negara Arab lainnya. Tetapi yang penting adalah bahkan India, kaum Muslim India, itu mereka concern terhadap khilafah. Kalau Anda lihat di Indonesia,
itu responnya menarik. Tadi saya bicara sama Mas Gun, kenapa begitu ya? Di Indonesia itu para tokoh muslimnya, baik yang tidak terlalu kuat, termasuk yang ulama-ulamanya, itu tidak terlalu mengambil peduli soal khilafah. Di dalam buku saya tuliskan cukup panjang, dan saya mengutip cerita Hamka. Gini, singkat cerita, setelah khilafah itu dibubarkan, lalu ada inisiatif untuk menghidupkan khilafah yang dilakukan oleh dua raja, Raja Mesir dan Raja Saudi Arabia ketika itu. Tentu saja tujuannya adalah menghidupkan khilafah. Nanti setelah kongres khilafah, mereka, para raja itu berharap mereka menjadi penerus khilafah yang ditutup di Turki Utsmaniyah. Tujuannya pasti itu. Poin saya yang ingin saya katakan di sini, bagaimana respon kaum muslim, para ulama pada saat itu, ketika negara-negara lain kaum muslimnya beruforia untuk menghidupkan khilafah, kaum muslim Indonesia santai-santai saja. Ada dua delegasi yang diutus untuk menghadiri konferensi khilafah yang diselenggarakan tahun 1926 kalau tidak salah, di Jeddah dan Kairo. Delegasi Kairo itu diwakili oleh ayahnya Hamka, Abdul Karim Amrullah, dan Abdullah Ahmad, salah satu pendiri sekolah di Sumatera Barat. Delegasi Jeddah itu diwakili oleh Cokro Aminoto dan dua orang, salah satunya adalah Ketua Haji Indonesia. Nah, ini yang menarik, alasan yang dikemukakan oleh Cokro dan oleh Abdul Karim Amrullah, bahwa misalnya Hamka menceritakan ayahnya itu memilih Kairo misalnya karena dia ingin bereuni, ada beberapa temannya yang sedang sekolah di sana. Sementara Cokro Aminoto ke sana ya pengen haji dan kemudian pengen menggalang dukungan terhadap kemungkinan jika Indonesia merdeka. Jadi niatnya sendiri itu adalah bertentangan dengan gagasan khilafah. Niat yang dibawa oleh Cokro Aminoto ke Jeddah itu bertentangan dengan khilafah. Dia pengen ke sana, pengen bertemu silaturahmi dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Ini menurut saya unik dan luar biasa. Jadi sikap pemimpin muslim, bahkan para ulamanya pada saat itu tidak terlalu fanatik dalam menyikapi khilafah. Yang paling bagus itu tentu saja adalah ceritanya Hamka. Kalau Anda punya kesempatan membaca buku Hamka, Ayahku, itu salah satu buku biografi yang ditulis dengan bagus sekali. Dia menceritakan bagaimana Abdul Karim Amrullah waktu menghadiri konferensi khilafah itu menginterupsi syekh yang ulama yang sedang berceramah tentang khilafah. Ya, saya kira ceritanya mungkin agak hiperbolis. Hamka melebih-lebihkan peran ayahnya di sana, tetapi di situ Hamka ingin menegaskan bahwa ayahnya tidak terlalu antusias dengan gagasan menghidupkan kembali khilafah. Nah, ini tidak terjadi di dunia Islam lain. Buat saya ini luar biasa. Karena itu kalau kemudian beberapa puluh tahun kemudian ada anak-anak muda yang mau mencoba menghidupkan khilafah di Indonesia, itu saya kira historis. Bahwa di Indonesia sejak awal, bahkan jauh sebelum merdeka, itu para tokohnya itu merasa tidak perlu khilafah itu. Jangan lupa loh, tahun 20-an isu khilafah adalah isu yang sangat sensitif dan krusial. Anda menolak khilafah itu seperti menolak sesuatu yang besar sekali. Dan hampir semua pemikir-pemikir yang konservatif, bolehlah dibilang gitu, itu ada semua ingin mengembalikan dan menghidupkan kembali khilafah, sistem khilafah yang ditutup oleh Atatürk. Nah, saya melihat bahwa ini adalah sebentuk kedewasaan dalam merespon isu-isu politik. Dan kita tahu, jika isu atau konsep yang besar saja bisa ditolak, maka isu-isu yang lain menurut saya lebih ringan. Misalnya isu tentang negara Islam, tahun 50-an sempat memanas. Kan logikanya, setelah khilafah itu ditolak atau dikritisi, turunannya adalah ya negara Islam, alternatif dari sistem yang lebih Islamis adalah negara Islam. Tapi perdebatan negara Islam sendiri itu juga luar biasa. Dan dengan berkembangnya argumen yang di dalam masyarakat Muslim, kemudian gagasan negara Islam pun tahun 80-an oleh generasi kedua dan ketiga
para pembaharu Muslim itu juga ditolak, gitu. Dan saya kira itu yang menjelaskan kenapa kemudian kaum Muslim secara umum itu rileks dalam menghadapi masalah-masalah politik. Gitu. Nah, sebab yang ketiga, saya mau singkat saja biar tidak terlalu panjang. Ini ada kaitannya dengan sebab yang pertama, bahwa peran pembaharu Muslim yang gencar di dalam mengubah mindset kaum Muslim, khususnya dalam menyikapi masalah-masalah politik, itu kemudian mengubah cara pandang kaum Muslim dalam melihat partai politik. Nah, itu yang terjadi sejak reformasi, ketika kaum Muslim diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Kita tahu tokoh-tokoh pembaharu Muslim tidak mendirikan partai politik Islam. Gus Dur misalnya mendirikan PKB dan platformnya bukan Islam tetapi Pancasila. Dan Gus Dur bukan hanya merekrut orang-orang dari kelompok yang tidak terlalu santri, artinya bukan hanya orang-orang dari latar belakang NU, tapi juga merekrut orang-orang non-Muslim di dalam kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa saat itu. Begitu juga PAN yang dari Muhammadiyah, yang tentu saja sedikit banyak Muhammadiyah adalah generasi penerus dari pembaharuan Islam tahun 20-an. Dan PAN kita tahu semua platformnya juga bukan Islam dan merekrut beberapa tokoh non-Muslim juga. Nah, ini tidak terjadi di Mesir dan negara-negara lain. Kalau mereka mendirikan partai Islam, ya sudah, partai Islam, orang non-Muslim tidak punya tempat di sana. Bahkan partai kebebasan dan keadilan itu salah satu pertanyaan pertama yang diajukan oleh wartawan, kalau tidak salah wartawan CNN, apakah ada tempat buat non-Muslim di sana? Jawabannya diplomatis, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Dan sampai sekarang orang-orang Koptik di sana menunggu agar mereka juga bisa berperan di partai yang cukup besar. Gitu. Nah, menurut saya ini ada kaitannya dengan sebab pertama tadi, bahwa proyek pembaharuan Islam di dalam mengubah mindset dan perilaku politik kaum Muslim itu cukup berhasil, sehingga ketika terjadi kebebasan dan demokrasi, kaum Muslim diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, mereka tidak memilih mendirikan partai politik. Yang terjadi kemudian adalah partai-partai politik warisan lama. Kita lihat misalnya ada P3. P3 tentu saja adalah kelanjutan dari partai yang sama yang didirikan sejak awal Orde Baru. Ada PBB yang ini mengklaim sebagai pewaris yang sah dari Masyumi, tetapi hanya mendapatkan kira-kira cuma 2% saja. Dan kita tahu pada pemilu berikutnya PBB tidak sanggup lagi mempertahankan electoral threshold. Satu-satunya partai yang baru, partai Islam, adalah PKS. Dan kita tahu PKS sebelum menjadi PKS adalah Partai Keadilan. Tahu berapa mereka mendapatkan suara? Kurang dari 2%. Itu yang menyebabkan mereka tidak layak untuk masuk mengikuti pemilu selanjutnya dan mengubah namanya. Dan ini yang menarik, dan saya kira mungkin yang akan terjadi dengan konteks Mesir nantinya, bahwa PKS bukan hanya mengubah namanya, tetapi juga mengubah strategi. Kalau Anda ikuti kampanye-kampanye PKS sebelum tahun 99, yang mereka jual dalam kampanye mereka adalah agenda Islam. Dan nggak ada yang beli agenda Islam di sini. Mereka menjual agenda tentang penerapan syariah, menjual tentang negara yang Islamis dan seterusnya, nggak ada yang beli. Tetapi ketika PKS mengubah strategi dan menjual agenda-agenda yang sama sekali tidak terkait dengan agenda Islam, menjual isu anti korupsi, pemerintahan yang bersih, clean government dan seterusnya, itu laku justru. Dan kita tahu setelah pemilu 2004 PKS mendapatkan suara 3 kali lipat. Dan ini yang terus-menerus dimainkan oleh PKS sampai sekarang, saya kira. Meskipun mereka, saya kira akan sangat sulit mengkombinasikan dua tuntutan. Yang satu ingin menjadikan ideologi Islam punya warna yang kental di sana, yang lain ingin mencoba mempertahankan suara yang ada. Nah, ini tidak mudah, dan ini yang terjadi rupanya. Kenapa partai-partai Islam kemudian di Indonesia, terutama yang semakin
partai-partai Islam meneguhkan ideologi Islamnya, semakin dia tidak mampu bersaing di wilayah dalam pertarungan pemilu. Itu yang saya perhatikan dalam 3 pemilu terakhir. Nah, karena itu partai seperti PKS, mereka ingin menjaga suaranya. Satu-satunya cara adalah bagaimana sebisa mungkin mereka bersifat pragmatis. Kalau mereka tidak pragmatis, mereka akan hilang. Saya bayangkan partai-partai Islam ke depan, P3 mungkin kalau electoral threshold nanti diterapkan batasnya 5%, itu mungkin akan hilang itu. Jangankan P3, PKB mungkin akan hilang. Makanya penting sekali ini electoral threshold ke depan. Tapi saya kira mungkin tidak akan 5, mungkin 3,5 atau 4. Dan dengan begitu PKB dan P3 mungkin bisa terselamatkan. Tapi intinya adalah partai-partai yang berideologi Islam keras itu tidak punya tempat di negara ini. Kalau kita jumlahkan, semua partai-partai Islam itu kurang dari 20% sejak pemilu 99 sampai sekarang. Bayangkan, ini sebetulnya suatu penurunan. Tahun 55 itu seluruh partai Islam itu mendapatkan 43%. Ada partai Masyumi, ada partai NU, ada PSII di sana. Itu kalau dijumlahkan semuanya sekitar 43%. Nah, setelah reformasi terjadi penurunan, dan menurut saya ini adalah salah satunya, saya percaya ini adalah buah dari upaya pembaharuan, terutama dalam bidang pemikiran politik yang dilakukan oleh para pembaharu Muslim, dan cukup berhasil. Nah, jadi ada 3 sebab itu. Sekarang saya mau bicara sedikit ini, ada waktu berapa menit lagi ya saya punya waktu ya? Oke, saya akan coba membahas sesuai dengan apa yang saya tulis di dalam paper saya. Tentu saja ada implikasinya. Kenapa partai-partai Islam di Indonesia itu kalah? Tentu saja ada implikasinya. Anda mungkin akan bertanya, bagaimana mungkin pada satu sisi partai-partai Islam kalah, tetapi kebangkitan Islam luar biasa. Tuntutan terhadap lembaga-lembaga keislaman luar biasa. Ada Perda Syariah, ada kelompok-kelompok keras di dalam Islam dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai implikasi kekalahan. Mungkin Anda masih ingat, tahun 2002 itu saya kira untuk yang terakhir kalinya kelompok-kelompok Islam itu berusaha memperjuangkan kembali, mengubah konstitusi dengan modal yang menurut saya nekat. Modalnya terbatas, tetapi berusaha di dalam sidang MPR 2002 berusaha mengubah Piagam Jakarta. Itu kan salah satu amandemen yang percobaan amandemen yang kemudian gagal. Semuanya ditolak, usul-usul mengembalikan kembali Piagam Jakarta. Nah, ya, jadi semakin partai-partai Islam meneguhkan coraknya, itu semakin tidak punya tempat, dan karena itu kemudian mereka menjadi semakin pragmatis. Saya mau bicara sedikit tentang implikasinya. Nah, karena perjuangan di tingkat pusat di parlemen itu sudah hampir nggak mungkin mengubah konstitusi, karena nggak mungkin. Kalau Mesir itu sekarang saatnya mereka mengubah konstitusi. Kalau mereka menginginkan, misalnya, sebetulnya konstitusi Mesir itu kalau Anda baca itu sudah sangat Islamis. Misalnya negara Islam adalah sebagai agama resmi negara, terus sumber hukum atau sistem legislasi harus dari syariah gitu. Tetapi kalau kelompok-kelompok Islam di sana ingin mengubah lebih Islamis lagi, itu bisa, karena mereka sudah memperoleh lebih dari 2/3%. Nah, tapi dalam kasus Indonesia kan nggak mungkin lagi mengubah konstitusi, karena kelompok-kelompok Islam tidak cukup suara. Salah satu implikasi yang kemudian mereka lakukan adalah mengislamisasi lewat jalur-jalur apa yang disebut oleh sebagian kalangan akademis sebagai islamisasi diam-diam lewat aturan-aturan daerah. Perda Syariah di tingkat kabupaten, terus ada instruksi bupati, instruksi gubernur, itu yang selama ini menjadi
bahan penelitian banyak orang dan menjadi salah satu sumber masalah kemudian. Nah, itu adalah implikasi dari kekalahan partai-partai Islam. Karena bagaimanapun juga aspirasi kaum muslim itu harus ada salurannya, dan karena di pusat salurannya sudah mampet, maka mereka melakukannya itu di daerah-daerah yang tentu saja kalau diukur dari provinsi yang kita miliki tidak terlalu banyak jumlahnya, meskipun tetap mengkhawatirkan. Menurut Wahid Institute, kalau tidak salah jumlah perda syariah itu ada sekitar 50-an, 45 sampai 50 buah. Kalau kita punya kabupaten lebih dari 300-an, kan sebetulnya tidak semua gitu. Dan jumlahnya saya nggak tahu, saya kira mungkin makin lama makin menurun karena perda itu kontroversial dan ada perdebatan apakah otonomi daerah itu juga akan harus meliput isu-isu agama dan seterusnya. Jadi itu masih menjadi perdebatan. Yang kedua, ini sebelum terakhir, yang kedua adalah mungkin implikasi lainnya adalah berubahnya karakter partai politik di Indonesia. Bukan hanya karakter partai politik Islam, tetapi juga karakter partai politik non-agama. Karena kaum muslim sekarang tidak lagi menganut politik aliran. Politik aliran ini istilah yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz. Maksudnya adalah orang yang dari latar belakang agama atau latar belakang santri umumnya dalam politik mereka akan memilih partai-partai Islam. Itu di tahun 50-an seperti itu. Itu yang menjelaskan kenapa partai-partai Islam menang atau memperoleh banyak sekali suara. Karena orang yang lahir dari latar belakang NU, Muhammadiyah itu sebagian besar mereka akan memilih Masyumi atau partai NU pada saat itu. Itu yang menjelaskan kenapa partai Islam menang pada saat itu atau memiliki suara yang besar. Sekarang kan sudah tidak lagi. Ketua Ketua Golkar dulu dijabat oleh Akbar Tanjung yang mantan Ketua HMI misalnya. Sekarang Ketua Demokrat itu dipimpin oleh juga mantan Ketua HMI. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang dari latar belakang santri yang tahun 50-an pasti berafiliasi pada partai politik Islam, sekarang ke partai-partai sekuler atau partai non-agama lah kalau kita tidak mau menyebut partai-partai itu partai sekuler. Banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang ada di PDIP, ada di Golkar, ada di Demokrat dan seterusnya. Nah, ini saya melihat yang berubah bukan hanya partai-partai Islam, tetapi partai-partai non-agama juga berubah. Itu menjelaskan kenapa kemudian partai-partai sekular ini itu mendirikan sayap-sayap untuk merekrut atau menarik orang-orang Islam. Misalnya PDIP mendirikan Baitul Muslimin. Ya, pokoknya setiap partai sekuler itu mencoba membangun sayap yang bisa menarik suara kaum muslim. Nah, menurut saya ini partai-partai sekuler menjadi ambigu, tidak lagi sepenuhnya partai sekuler, tetapi mencoba mengakomodasi aspirasi-aspirasi kaum agama atau kelompok muslim. Nah, sementara partai-partai Islam karena kebutuhan untuk survival, mereka tidak lagi menjual agenda-agenda Islam. Lihatlah partai PKS lah yang paling kita lihat. PKS itu saya kira, saya tidak berbicara tentang agenda yang tersembunyi karena sesuatu yang tersembunyi nggak bisa didiskusikan. Tetapi dari perilaku politiknya itu bahkan tokoh-tokoh PKS ya sudah sangat pragmatis, tidak ada bedanya dengan partai-partai politik lain gitu loh. Nah, ini saya melihat ada perubahan karakter baik dalam partai-partai politik Islam maupun partai-partai politik non-religius. Saya kira hal serupa akan terjadi di Mesir. Tentu saja Mesir akan mengalami lompatan-lompatan yang nantinya akan luar biasa. Dia tidak memiliki pengalaman politik yang seperti kita miliki, tetapi tiba-tiba partai Islam menang dan kita tahu begitu sebuah partai memenangkan pemilu dan harus mengelola negara, pasti harus ada negosiasi-negosiasi yang harus dimainkan.
bagaimana menyelesaikan pengangguran, bagaimana mengatasi hutang dengan negara-negara maju misalnya, bagaimana berhubungan dengan dunia yang selama ini dimusuhi dengan Israel. Jangan lupa Mesir punya perjanjian damai dengan Israel. Bagaimana kaum muslim, kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini di luar pemerintahan keras sekali terhadap Israel harus duduk satu meja. Saya nggak bisa bayangkan itu. Bagaimana? Pasti ada cara yang mereka harus tempuh, dan politik adalah the art of possibility, seni segala kemungkinan, dan itu akan ditempuh oleh partai-partai Islam di Mesir. Saya menduga bahwa partai-partai Islam di Mesir itu makin lama juga akan makin pragmatis kalau mereka ingin mempertahankan suaranya. Saya kira itu, mohon maaf kalau kepanjangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang sangat pas oleh Mas Lutfi. Kita bisa menyimaknya bagaimana perbandingan Islam di Mesir dan Islam di Indonesia, dan ternyata kita menemukan fakta bahwa teori Black Swan atau bangau hitam itu berlaku di sini, bahwa kullu qaidatun mustastayar kalau bahasa Indonesia, bahwa setiap kaidah ataupun sistem pasti ada pengecualian, dan di sini Indonesia menjadi pengecualian dari sistem tersebut. Dan ternyata bahwa setelah dianalisa dan didiagnosa oleh Mas Lutfi, itu ada tiga faktor, dan yang paling penting bahwa ternyata adanya kemenangan dan kekalahan yang terjadi di antara Mesir kemudian Indonesia ini sangat erat kaitannya oleh peran para pembaharu, di mana di Mesir pemikirnya lebih soliter, tapi di Indonesia pemikir pembaharunya lebih merakyat, berjamaah menggunakan ormasnya, dan juga mempunyai sejarah politik yang cukup panjang. Kita tahu ada Syarikat Islam di sana, memang organisasi politik Islam yang pertama, dan Syarikat Islam memainkan peranan yang sangat penting. Dia juga di parlemen, kemudian juga termasuk merongrong daripada penjajah saat itu. Artinya memang sangat logis ketika Indonesia kemudian partai Islam itu tidak mendapatkan kemenangan. Ini karena memang dari berbagai faktor yang tadi diutarakan. Dan yang paling memungkinkan sekarang adalah ketika fenomena politik Islam ataupun Islam politik yang terjadi saat ini, bagaimana Islam politik itu harus berubah wajahnya agar mendapatkan massa yang tadinya ideologis, harus pragmatis, harus mengagendakan isu-isu yang ditimpa oleh bangsa ini. Tidak boleh ataupun tidak bisa mengagendakan agenda-agenda Islam, karena memang kenyataannya mereka telah mengalami kekalahan. Dan itu juga terjadi pada partai-partai non-Islam atau yang disebut tadi ada partai sekuler, sehingga di sini terjadi yang namanya Islamisasi pada semua partai gitu. Partai non-Islam pun itu melebarkan sayapnya dengan membuka divisi Islam gitu, seperti PDI, atau kita lihat Partai Demokrat juga nasional religius, kan tidak tahu maksudnya apakah memang juga arahnya ke sana. Jadi ini perlu kita bicarakan, kita diskusi. Nama saya Amelia dari Depok. Pertanyaan saya adalah, dengan menangnya Partai Islam di Mesir, lalu bagaimana masa depan kelompok masyarakat Kristen Koptik dan kelompok perempuan? Apakah kedua kelompok ini mempunyai kekhawatiran dengan menangnya Partai Islam? Karena melihat kenyataan di Indonesia, dengan penerapan perda-perda syariat, yang pertama kali menjadi korban adalah perempuan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sektor pariwisata di Mesir adalah sektor yang paling menghasilkan devisa, ya, devisa nomor pertama di Mesir. Dalam sejarah Mesir, sektor pariwisata sering dijadikan sebagai korban para kaum fundamentalis. Nah, lalu bagaimana juga masa depan sektor pariwisata di Mesir setelah revolusi Yasmin ini? Terima kasih. Yang pertama saya nggak tahu saya tadi. Untuk Pak Lutfi aja ini saya, atau Mas Lutfi.
Pertama, saya agak komentar tentang masalah perda syariah, saya kira. Yang itu dianggap intervensi karena kegagalan di politik nasional. Sebenarnya menurut saya tidak. Justru nilai-nilai syariah Islam itu jadi perhatian betul dan sudah dilaksanakan menjadi perundang-undangan di tingkat pusat. Jadi saya, para pengamat kadang-kadang hanya melihat perdanya, perda di daerah-daerah. Tapi sebenarnya kan undang-undang zakat, undang-undang itu kan juga sama itu sebenarnya. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang peradilan agama, ada undang pernikahan. Itu saya kira itu keberhasilan daripada tokoh-tokoh yang saya pikir itu betul. Saya analisis Mas Lutfi, saya kira betul peran tokoh pembaru, terutama Cak Nur dalam mengubah mainstream pemikiran teman-teman atau di Indonesia itu sangat besar. Dulu saya ini kebetulan anak orang Muhammadiyah, orang Masyumi, dulu sangat sekali memisahkan Pancasila dengan Islam. Pancasila itu apa namanya, wahyu, itu kafir gitu. Islam itu wahyu. Tapi sekarang enggak, Mas, dengan penjelasan Cak Nur dan lain sebagainya, itu saya kira luar biasa. Saya selalu mengkhawatirkan kelompok Islam itu terhadap Pancasila di depan teman-teman nasionalis. Padahal sebenarnya sekarang itu Pancasila lebih kuat dibanding tahun-tahun 1955. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin perda syariah. Saya cenderung hasil penelitian saya. Jadi perda-perda syariah itu sebenarnya dipelopori oleh partai-partai non-Islam. Golkar, terutama Golkar lah. Di Banten begitu, Golkar juga, hampir semuanya Golkar. Dan Golkar ini notabene kan aktivis-aktivis Islam, terutama HMI, yang saya kira banyak dipengaruhi oleh ide pembaruan Cak Nur. Jadi dia sudah enggak lagi. Dulu kan tidak ada itu namanya Pancasila itu disamakan dengan piagam Madinah. Sekarang luar biasa itu pandangan-pandangan itu. Cak Nur sangat berjasa. Di samping ada tokoh-tokoh lain di Muhammadiyah dan ya. Mas Lutfi, kalau kita lihat data di Departemen Agama, luar biasa sekarang. Fraksi PDIP bisa mendirikan madrasah itu di daerah Muslim. Anggota PDIP, anggota Demokrat, dan mungkin lebih banyak partai-partai sekuler kan, dibanding partai-partai Islam yang pada basisnya tokoh-tokoh dari fraksi Islam itu biasanya punya madrasah dan pesantren. Nah ini saya sedikit hasil penelitiannya Hibner, saya kira, tokoh antropologi Islam dari Amerika, dan penelitian dari IAIN di kampus Ciputat. Itu jelas sekali Golkar itu berhasil melakukan Islamisasi dalam bentuk perundang-undangan juga, karena undang-undang peradilan, undang pernikahan itu dulu Golkar itu Golkar, bukan P3 ikut lah, P3 dan Golkar. Kalau nggak gitu Golkar nggak mungkin. Jadi Islamisasi itu memang sangat kultural sekali. Kultural kemudian menjadi satu perundang-undangan dan tidak dimasalahkan karena terjadi Islamisasi kultural menurut saya, walaupun tidak melalui partai politik. Dan ini Golkar. Dan betul penelitian Hibner sama IAIN Jakarta yang mengatakan bahwa terjadi Islamisasi. Dulu di daerah-daerah PNI tahun 55 sampai 60, wah susah itu dapatin madrasah, langgar dan sebagainya. Tapi ketika Golkar berkuasa 30 tahun, bermunculan madrasah dan hancurnya kaum kebatinan malah justru, walaupun Pak Harto memberikan anggaran yang besar, tetapi jatuh, hancur juga setelah ada madrasah melalui pengajiannya Majelis Dakwah Islamiyah, Al-Hidayah dan lain sebagainya. Sementara partai Islam kan nggak bisa, mau mati aja mati lah. Itu yang terakhir gini, saya kira Pak Mas Lutfi, salah satu keberhasilan F1 itu saya kira belum diadu di sini. Pertama mungkin basic budaya di Indonesia mungkin beda dengan di sana. Saya mungkin sana karena Islam lebih dulu, lebih kental dibanding di Indonesia. Bayangkan PDIP itu menang terus di Jawa Tengah, karena memang Islamisasi belum selesai. Atau mungkin ada pandangan-pandangan lain yang saya katakan tadi. Yang terakhir saya kira F1 itu kan gerakan
sosial yang besar. Itu saya kira nggak dilihat juga oleh Mas Lutfi. Saya kira Partai Keadilan di Turki itu karena basis sosialnya sangat kuat. Dia menyelenggarakan misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, seperti welfare state lah, negara kesejahteraan. Saya kira di Mesir begitu, di Tunisia begitu, di Indonesia. Saya kira partai yang memperhatikan persoalan itu hanya Partai Keadilan Sejahtera. Yang lain mana ada itu? Dia punya sayap-sayap yang membantu orang miskin, seperti Dompet Duafa, seperti Mercy dan lain sebagainya. Sementara partai lain nggak ada. Partai P3 juga enggak, PKB juga enggak, PAN juga enggak. Saya kira itu, terima kasih. Jadi mencegah ada mekanisme penolakan terhadap krisis dan bisa dipercaya, menimbulkan trust dari nasabah. Sehingga karena itu maka orang-orang Barat sekarang rame-rame untuk melaksanakan model-model perbankan dan keuangan syariah. Nah itu berhasil ternyata model perda syariah, tapi kalau perda syariah gagal karena ya itu mungkin karena soal sosial ya lebih complicated dan juga tidak ada penelitian sebelumnya. Tapi kalau ekonomi sudah ada penelitian sebelumnya, jadi sudah mengalami proses rasionalisasi, sehingga pelaksanaan syariat Islam itu kalau itu mengalami perubahan, mengalami akomodasi, penyesuaian diri, dan akhirnya berhasil. Dan sekarang itu di dalam dunia politik misalnya Ikhwanul Muslimin itu makin lama makin bisa diterima. Nah itu. Dan tentu saja mungkin PKS juga lama-lama bisa diterima karena menyesuaikan diri. Terima kasih. Kalau mengenai peran perempuan dalam politik pasca revolusi ini, saya melihat malah ada penurunan. Maksudnya ada langkah mundur ketimbang zaman Mubarak sendiri. Jadi ketika zaman Mubarak sendiri, perempuan mendapat jatah 12% di parlemen, yaitu 60 dipilih dan 4 ditunjuk. Sedangkan berdasarkan amandemen konstitusi Oktober tahun lalu malah jauh menurun. Tiap partai hanya boleh mencalonkan 1 kandidat perempuan untuk tiap putaran pemilu. Dan saya belum tahu apakah sudah ada partai kandidat perempuan yang terpilih sejauh ini. Dalam putaran kedua ada calon dari kandidat dari Ikhwanul Muslimin yang meraih 54% suara. Nah, seperti di negara-negara lain, perempuan memang menjadi korban diskriminatif. Mereka dianggap ada kesenjangan gender antara perempuan dan pria. Nah, ini menjadi tantangan sendiri buat Ikhwanul Muslimin. Karena di Mesir sendiri 25% dari seluruh tenaga kerja adalah perempuan dan 49% pelajar universitas, mahasiswi pelajar universitas adalah perempuan. Kalau misalkan Ikhwanul Muslimin benar-benar berideologi Islam, harusnya dia mengedepankan juga, menyamakan, memberikan kesempatan yang sama dengan perempuan. Karena seperti kata hadis Nabi, majunya sebuah bangsa ditentukan juga oleh perempuan. Maju atau runtuhnya sebuah bangsa ditentukan oleh perempuan. Nah, soal pariwisata, ini kan menyangkut, kalau di Mesir sendiri itu kan pariwisata salah satunya yang maju itu kan pariwisata pantai seperti di kawasan Sharm el-Sheikh. Nah ini kalau memang tuntutan ekonomi yang harus dijawab oleh Ikhwanul Muslimin, mereka harus membiarkan pariwisata itu hidup. Karena kan turis-turis dari barat nggak mungkin disuruh pakai nutup seperti kayak di Gaza, laki-laki harus pakai celana di bawah lutut, itu kan nggak mungkin juga. Atau perempuan harus pakai jilbab di pantai, itu kan nggak sesuai dengan kondisinya. Nah ini yang menjadi tantangan buat Ikhwanul Muslimin. Makanya mereka tidak boleh memaksakan ideologi Islam yang benar-benar strict, tapi mereka harus pragmatis untuk bisa melanggengkan kekuasaannya. Terima kasih. Oh, yang pesan optik, bagaimana nasib pesan optik?
Nah ini, mengenai masalah kerukunan beragama, ini sebenarnya udah menjadi masalah yang lama di Mesir ya. Kristen Koptik, penculikan anak-anak Kristen dijadikan Islam, itu sudah menjadi masalah yang lama. Nah ini juga menjadi tantangan terberat buat Ikhwanul Muslimin untuk tapi kenyataannya kan seperti dibilang oleh Pak Lutfi sendiri, partai-partai Islam ini masih menutup orang di luar Islam untuk masuk sebagai anggota. Ini menjadi tantangan terberat Ikhwanul Muslimin sendiri sebagai pemenang mayoritas. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama atau kedua? Silakan. Oke. Saya jawab aja semua ya. Ya, sebetulnya ada contoh yang menarik bagaimana kelompok-kelompok agama ketika berhadapan dengan realitas politik. Dan saya kira ini akan terjadi cepat atau lambat di Mesir. Tadi Mbak Amalia menanyakan soal bagaimana nasib sektor pariwisata, bagaimana soal hubungan dengan minoritas termasuk kaum perempuan. Yang terkait dengan sektor pariwisata, betul, Mesir, sektor pariwisata itu sangat penting di Mesir, dan saya kira di banyak negara di Timur Tengah itu karena mereka punya situs-situs bersejarah yang banyak, itu menjadi sektor yang penting. Contoh yang terjadi di Yordania, lagi-lagi saya kira akan paling tidak mungkin akan terulang di Mesir. Bagaimana sikap kaum Islamis di sana ketika menghadapi isu-isu semacam ini. Ketika Partai Ikhwanul Muslimin menang di Yordania, salah satu PR yang mereka harus selesaikan adalah masalah minuman keras. Karena itu menjadi salah satu agenda mereka ketika mereka kampanye. Biasalah, minuman keras buat kalangan Islam adalah haram, dan karena itu sebisa mungkin harus dikurangi sirkulasinya, penyebarannya. Yang terjadi kemudian adalah di Yordania, industri turismenya juga merupakan salah satu devisa terbesar. Dan kalau kita berbicara tentang turisme, artinya ada minuman keras di mana-mana. Di hotel, di pesawat terbang, di kafe-kafe, di bar. Apa yang harus dilakukan oleh partai pemenang pemilu ini? Dan itu sempat tegang. Yang menarik kemudian adalah dalam perdebatan-perdebatan di parlemen, Partai Ikhwan yang tadinya begitu keras terhadap minuman keras, mereka mau menerima. Meskipun kemudian ada aturan, ya ini konsekuensi. Tapi menarik buat saya, ya mereka akhirnya kemudian tidak menganggap bahwa minuman keras sepenuhnya haram gitu. Tapi kemudian oke, kita bisa menerima minuman keras, tapi di tempat-tempat tertentu, misalnya di hotel yang berbintang sekian, di pantai yang jaraknya, di kafe yang jaraknya dari pantai sekian meter, itu menurut saya satu kemajuan. Artinya dari semula yang menolak sama sekali, mencoba mengakomodasi. Nah, ini juga akan terjadi dengan sikap mereka terhadap minoritas dan lain-lain. Tentu saja tidak akan mudah, tidak akan cepat. Kita aja di sini yang sudah puluhan tahun berinteraksi, berhubungan dengan kelompok-kelompok minoritas, terus ada saja, misalnya dalam kasus Ahmadiyah atau kasus Gereja Yasmin dan seterusnya. Kasus-kasus itu saya kira akan tetap ada. Dan ini tantangan buat partai-partai Islam yang akan berkuasa, bagaimana mereka mencoba menyikapi ini. Dan ujungnya menurut saya adalah lagi-lagi harus kompromi, seperti yang dilakukan oleh Partai Ikhwan di Yordania, dan ini sudah terjadi di di Turki dalam bentuk yang lebih soft. Bagaimana kelompok-kelompok partai Islam malah menurut saya lebih progresif dari kelompok-kelompok nasionalis di Turki. Misalnya partai AKP yang sekarang itu adalah partai yang secara terbuka dan terang-terangan mendukung gagasan free market economy, pasar bebas, kemudian mendukung gagasan unifikasi dengan Eropa yang selama ini menjadi kendala buat kelompok-kelompok nasionalis di Turki. Jadi pada tingkat tertentu kelompok-kelompok Islam justru lebih progresif karena mereka ingin mendapatkan simpati. Lagi-lagi demokrasi atau politik adalah seni bagaimana mengelola kemungkinan dan bernegosiasi dengan
konstituen. Kalau Anda mau menjaga konstituen tetap memilih Anda, maka Anda harus menawarkan agenda yang bisa menarik mereka. Itu yang dilakukan oleh partai-partai Islam di Turki. Nah, itu saya kira akan juga terjadi di di Mesir. Oke, pertanyaan dan komentar juga dari Pak Ma'mun, saya kira iya, bisa melihatnya bahwa Perda Syariah adalah perluasan dari apa yang terjadi di tingkat nasional. Kita tahu bahwa Indonesia sebetulnya memang sejak awal itu kan bukan negara sekuler. Kita ini bukan negara agama, bukan negara sekuler. Karena itu ada yang bilang, kata Gus Dur, ini negara yang bukan-bukan. Negara bukan ini, bukan itu. Tapi intinya bahwa kita memang tidak pernah menolak agama, institusionalisasi agama dalam negara. Jangan lupa kita punya Departemen Agama, kita punya Majelis Ulama Indonesia, kita punya aturan-aturan yang terkait dengan hukum perdata atau kekeluargaan yang diselesaikan dengan cara keagamaan, ada pengadilan agama, dan pendidikan agama juga penting gitu. Nah, jadi dalam hal ini bisa saja bahwa syariah atau aturan-aturan syariah itu adalah perluasan dari itu. Tetapi menurut saya lebih dari itu, bahwa ada semangat untuk untuk semacam balas dendam, tetapi bukan balas dendam, semacam untuk menghidupkan atau memunculkan dari satu kekalahan di tingkat nasional. Karena tidak mungkin lagi partai-partai atau kelompok-kelompok Islam yang biasa mengusung agenda Islam itu memperjuangkan agenda Islam di tingkat nasional. Yang bisa dilakukan dan tidak akan banyak perlawanan tentu saja adalah lewat tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, tingkat kota, dan itu yang dilakukan. Dan ini yang menarik, ini terkait. Yang mempromosikan kan bukan partai Islam. Nah, ini yang saya mau bilang. Ini yang terkait dengan perubahan karakter partai-partai politik di Indonesia. Bahwa yang terjadi kemudian adalah, lagi-lagi, karena tidak seperti yang terjadi di Turki atau Mesir, di Turki dan Mesir, partai-partai sekuler itu agak enggan berbicara atau merangkul kelompok-kelompok Islam atau agenda Islam. Nah, itu tidak terjadi di sana dan terjadi di sini sejak awal. Terutama sejak reformasi kita tahu Golkar berusaha merekrut kader-kader dari kelompok-kelompok santri, begitu juga PDIP, dan berusaha membangun basis massa Muslim di sana. Dan kemudian terjadi begitu orang-orang atau tokoh-tokoh Muslim berada di partai itu, maka dengan sendirinya kalau ada inisiatif untuk mengegolkan aturan-aturan yang Islami, maka yang muncul dari partai-partai itu. Nah, ini ada sebuah tulisan yang menarik dari Anies Baswedan. Dia bahkan lebih ekstrim lagi, menganggap bahwa Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat itu adalah sudah menjadi partai Islam. Partai Islam dalam artian agenda-agenda Islamis itu banyak diusung oleh kelompok-kelompok atau partai-partai sekuler itu. Nah, ini yang terjadi di kita dan tidak terjadi di Timur Tengah. Saya tidak tahu apakah nanti ke depan partai-partai sekuler, misalnya sekarang partai nasional yang cuma dapat 15 atau 14% di Mesir, itu karena ada kebutuhan untuk merekrut kelompok-kelompok Muslim, dan ada beberapa kelompok Muslim progresif di sana. Apakah mereka mencoba menggunakan retorika Islam? Who knows? Saya kira ke depan itu akan dilakukan. Itu yang terjadi dengan Partai Republik di Amerika misalnya, dengan begitu situasi yang bebas, dan kita selalu mempersepsi Amerika sebagai negara maju, tapi isu-isu keagamaan kan selalu dimainkan oleh Partai Republik, terutama bagaimana nilai-nilai keagamaan dimunculkan, nilai-nilai keluarga dan seterusnya. Dan saya melihat ke depan mungkin itu akan dimainkan. Kalau tidak, ya gini, either partai-partai Islam menjadi lebih pragmatis dan kemudian menjadi sangat kabur identitas Islamnya, atau partai-partai sekuler lama-kelamaan dia akan mendekat kepada kelompok-kelompok Islam.
Nah, ujungnya nanti adalah apa yang terjadi di kita, bahwa partai-partai sekuler atau non-religius semakin religius, partai-partai Islamnya makin lama semakin tidak ideologistis. Itu yang terjadi. Nah, dari sana kemudian saya kira perlu meredefinisi partai-partai yang ada sekarang. Yang terakhir saya kira dari Mas Dawam. Ini Mas Dawam mengemukakan ide yang sebetulnya dulu nggak pernah menjadi lawannya. Artinya dulu Mas Dawam mengkritik ide tentang khilafah dan seterusnya, sepemahaman saya. Tetapi saya kira gini, pemahaman Mas Dawam terhadap konsep-konsep yang sebelumnya didukung oleh katakanlah kelompok konservatif dan seterusnya, itu kan sesuatu yang sudah diredefinisi, yang maknanya sudah menjadi jauh sekali kalau Mas Dawam mendefinisikan khilafah itu sebagai sebuah institusi di mana dimainkan oleh Oki, oleh EDB dan lain-lain. Ya, dalam bentuk internasionalisme yang lain kita bisa katakan bahwa itu sama seperti kerjanya bagaimana World Bank, IMF untuk bagaimana negara-negara Barat melakukan perluasan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Ya, kalau begitu kan bukan lagi khilafah dalam pengertian yang biasa kita kenal gitu loh. Bisa saja dibuat, konsepnya kan beda. Dibuat seperti itu. Khilafah menurut saya ya. Iya. Paham saya itu khilafah itu adalah internasionalisme. Iya persis. Itu yang dikemukakan oleh Jamaluddin Al-Afghani misalnya dengan gagasan pan-islamisme. Yang kemudian ketika ada dunia, saya masih ingat dulu ada diskusi tentang apakah internet ini waktu tahun 95, 96 ada munculnya internet, ada World Wide Web dan seterusnya. Apakah World Wide Web atau internet bisa dijadikan medium untuk mengembalikan khilafah Islam? Ada itu diskusi di Isnet dan seterusnya tentang itu. Ya tentu saja, tapi menurut saya udah nggak produktif lagi mengembalikan isu-isu kuno itu ke dunia modern. Saya kira kita hidup dengan realitas politik yang berbeda dan anak-anak generasi muda punya perspektif yang berbeda tentang realitas politik yang ada. Ngapain menggunakan tema-tema lama yang mungkin hanya sebagian orang yang meyakini itu. Artinya bisa berubah loh. Bisa saja berubah, tetapi saya kira nggak ada gunanya menggunakan terma-terma yang hanya mengkotak-kotakan dan mengembalikan kita kepada perdebatan masa silam. Iya, jadi ada kecenderungan sekarang mempergunakan simbol-simbol Islam. Oh iya, simbol-simbol Islam, tapi itu kan bagian dari gini Mas Dawam. Ini dari perdebatan dialog. Saya mau menghindari itu, kita bisa berdebat nanti di luar. Tetapi secara umum gini, saya bisa memahami semangat yang diungkapkan oleh Mas Dawam, tetapi ini menurut saya bagian dari apa yang disebut kebangkitan agama-agama di dunia, dan itu tetap minoritas. Minoritas dalam artian begini, misalnya Mas Dawam tadi menurut saya melebih-lebihkan keberhasilan Bank Islam, tetapi aset Bank Islam secara umum dan kalau dilihat bagaimana pertumbuhan mereka itu masih kecil sekali. Orang-orang yang membuka akun di Bank Islam menurut saya bukan karena betul-betul kesadaran mereka membuka Bank Islam, tetapi ada promosi dan ada beberapa aturan yang mengharuskan mereka membayar sesuatu lewat institusi Bank Islam. Saya mau mencontohkan misalnya mertua saya, meskipun dia orang yang religius, itu punya banknya bank konvensional, tetapi dia membuka bank syariah semata-mata karena ada setiap transaksi yang harus mengharuskan mereka melakukan itu. Poin saya adalah bahwa itu tidak sepenuhnya lagi-lagi ini mekanisme realitas yang terjadi, bukan sepenuhnya ada kesadaran dari kaum muslim untuk membuka bank Islam, tidak sepenuhnya itu. Dan itu yang kemudian menjelaskan kenapa ekonomi Islam misalnya dibuka jurusan ekonomi Islam di Universitas Barat. Kan bukan karena orang Barat yakin terhadap agama Islam, bukan sama sekali, karena ini ada pasarnya. Ada orang-orang yang masih mau mengekor terhadap
doktrin-doktrin yang ini. Jadi mereka buka itu. Sama seperti orang menjual busana, orang mau menjual identitas atau simbol-simbol agama yang lain. Itu. Lambat laun nanti kalau itu sudah tidak laku ya ditinggalkan aja, saya kira. Saya Hanafi dari Sekjen Forum Komunikasi untuk Persatuan Umat Islam. Menarik dari penjelasan Mas Lutfi ini, memang masyarakat kita mungkin terpengaruh oleh pendahulunya itu untuk sehingga kita bisa bersikap lebih moderat terhadap partai-partai politik yang berbendera Islam. Yang saya katakan bendera, karena Islam sebagai way of life-nya berbeda lagi dengan partai politik yang berbendera Islam itu sendiri. Sehingga untuk ke depan memang tidak bisa kita membandingkan Mesir dengan kita, karena kulturnya berbeda, geografi dan alamnya berbeda dengan kita, sehingga kekerasan mungkin juga. Kemudian di kita kan banyak kerajaan-kerajaan yang dulu, sehingga anti khilafah itu mungkin terbentuk dari kita juga nggak suka dengan kerajaan-kerajaan itu. Itu satu yang menarik untuk saya dapatkan ya dari kedua. Pertanyaan untuk Mas Faisal, saya ingin tahu selama Anda di sana gitu melihat perkembangan politik-politik dan kejadian-kejadian itu, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di sana dibandingkan dengan di Indonesia ini, sehingga mereka begitu tertarik untuk bergolak membunuh sesama bangsanya sendiri seperti di Libya itu. Cukup gitu. Terima kasih. Dari tadi mainin narasi besar, saya mau yang kecil-kecil aja deh, antara agama dan budaya gitu. Ini kan sering kali sebetulnya kalau kita bahas yang gede-gede gitu nggak selesai gitu. Saya cuma khawatirkan satu, ketika penanya atau penanggap sebelum saya mengatakan masalah kultural kita yang berbeda dengan Mesir, tapi juga pengalaman ketika Islam politik mulai mendapatkan angin di Indonesia, mereka mulai melakukan penggusuran pada domain-domain budaya tertentu. Nah, ini bukan mustahil terjadi di Mesir. Misalnya ini, kalau misalnya Ikhwan menang, ini Islam siasi yang punya value fikih yang sangat besar gitu sebetulnya. Nah, problemnya kalau mereka menang, kira-kira nasib shisha, nasib belly dancing itu mau dibawa kemana? Itu bagian daripada kultur masyarakat Mesir yang nggak terlepas dari nasionalisme mereka. Nah, ini nasib belly dancing kira-kira gimana? Biar nggak ngantuk gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Pertanyaan buat Mas Lutfi. Jadi kalau menurut saya di papernya Mas Lutfi tadi 3 sebab yang Mas Lutfi kemukakan itu menurut saya berparadigmanya atau pendekatannya sangat elit. Saya mau coba untuk lihat dalam pendekatan yang lebih sosial atau basis masanya misalnya. Di Turki mungkin kita bisa bilang ada basis massa yang sudah dibangun oleh Mustafa Kemal Atatürk itu yang akhirnya menjadi basis massa sekuler, sehingga partai-partai sekulernya lebih bertahan, misalnya seperti itu. Di Mesir mungkin basis massa Islam dibangun itu dengan sangat baik, basis massa konservatif dia bisa bertahan dengan sangat bagus, sehingga setelah revolusi yang baru-baru ini partai Islam akhirnya bisa menang. Nah, di Indonesia menurut saya basis masanya berbeda. Kita nggak punya Islam yang sangat heterogen seperti di Turki atau Islam yang sangat heterogen di Mesir juga. Kita Islam yang sangat homogen di Turki dan Mesir. Islam di kita sangat heterogen. Dari sisi itu saya ingin minta pendapat dari Mas Lutfi. Terima kasih. Ya, ketika waktu saya ke Libya itu sendiri, itu sejauh sepengetahuan saya itu pendidikan itu di sana gratis, walaupun untuk tingkat universitas itu bayar sekitar, saya lupa sekitar berapa dinar itu. Tapi yang terjadi di sana itu pendidikan itu adalah pendidikan yang ada tingkat represif di pendidikan, seperti ada pelajaran untuk Green Book-nya Qaddafi itu wajib di tingkat universitas. Gitu.
Lalu sudah bisa menjawab pertanyaan karena sudah. Kayaknya ada dogma, ada indoktrinasi ya, sehingga ada perlawanan. Gitu ya, jawab ya. Kalau masih sudah puas mungkin. Indoktrinasi. Oke ya, saya mau menjawab begini, pertanyaan dan komentar Pak Hanafi tadi kurang lebih sama dengan pertanyaan Mas Zulfikar terakhir soal basis kultural dan basis massa. Saya mau bicara atau menjawabnya secara umum saja. Gini, benar bahwa Islam di Indonesia itu jauh lebih heterogen dari Islam di Timur Tengah. Kita berangkat dari sana dulu dan ini dibuktikan kan oleh banyak peneliti yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Dan yang menarik sebetulnya kan ada perubahan pola kelompok-kelompok Islam. Kalau Anda membaca studinya Clifford Geertz misalnya tahun 50-an, tahun 60-an awal, itu biasanya kelompok Islam di Indonesia dibagi pada orang yang sangat religius, kelompok santri, dan kelompok yang tidak terlalu religius, kelompok abangan. Dan proporsinya waktu itu kelompok abangan cukup besar. Kelompok-kelompok abangan cukup besar. Mungkin bisa kita katakan secara kasar kelompok abangan itu 60%, kelompok santrinya 40%, bisa dikatakan seperti itu. Yang menarik, beberapa dekade kemudian kan terjadi Islamisasi yang luar biasa. Sekarang saya kira susah mencari kelompok-kelompok abangan seperti tahun 50-an atau awal tahun 60-an. Orang-orang kelompok-kelompok abangan makin lama makin menjadi Islamis. Gitu. Ada proses Islamisasi di dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini yang kemudian sebetulnya ini menarik ya. Pada level politik Indonesia secara umum tidak terlalu ideologistis, jadi sangat pragmatis pada level politiknya, tetapi pada level sosialnya terjadi pertumbuhan identitas Muslim. Iya, ada kesalehan sosial, ada pertumbuhan majelis taklim, pertumbuhan masjid dan musola, penggunaan simbol-simbol keislaman. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Orang makin susah pergi haji. Kalau dulu susah nggak ada duitnya, sekarang susah antri kuota. Jadi orang harus antri 4-5 tahun baru dapat kuota. Luar biasa. Yang haji ya kalangan menengah, orang apa yang oleh Geertz dulu disebut sebagai abangan, sekarang udah menjadi Muslim beneran gitu. Nah, ini menarik, dan di Mesir kelihatannya itu tidak terjadi. Yang sekuler ya sekuler banget gitu loh. Orang-orang yang biasanya berafiliasi ke kelompok-kelompok partai sekuler ya mereka ya begitu, tidak terjadi biasanya anak-anak mereka juga ya berpendidikan maju, modern, terbaratkan dan seterusnya, dan kelompoknya ya seperti itu. Nah, sebagian sebetulnya ada. Nah, ini menarik sebetulnya. Beberapa bulan lalu saya baca wawancara dengan salah satu ketua Partai Kebebasan dan Keadilan, Partai Islam yang menang. Itu salah satu public relation-nya, dia seorang sarjana lulusan Cairo University, ngambil S2 di sana, bahasa Inggrisnya lancar sekali, datang dari kelas menengah, perempuan, dan saya kira ini yang akan mewarnai partai ini gitu loh. Dia yang menjadi juru bicara ke media barat dan tampilannya sangat modern, meskipun berjilbab tentu saja. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Jadi dia modern, bisa menggunakan bahasa yang diinginkan oleh media barat, dan makin lama saya kira itu makin banyak jumlahnya nanti di partai-partai Islam ini. Mau tidak mau lah, mereka butuh sumber daya dan orang-orang yang punya kemampuan itu yang akan mengisi partai-partai itu. Nah, tetapi saya kira perlu waktu. Saya tidak tahu berapa lama. Model yang paling gampang sebetulnya melihatnya adalah Turki. Saya itu pernah nginep di Partai Refah di Ankara, nginep 3 hari. Saya kira Partai Refah itu, meskipun orang-orang Barat menyebutnya partai Islamis,
itu partai Islam liberal, kalau saya boleh bilang. Liberal sekali orang-orangnya. Partai kalangan Reva itu, ya mungkin di tampilan publiknya mereka menggunakan simbol-simbol Islam, istrinya berjilbab. Tetapi para pemimpin partai Reva dan orang-orang kalangan Islamis di Turki itu bukan seperti tokoh-tokoh Islam. Bahkan saya kira PKS itu tidak bisa dibandingkan. Adalah sebagian tokoh, saya tahu tokoh PKS yang sangat pragmatis, tetapi secara umum kalau sudah menjabat tokoh partai politik Islam di sini kan ada standar tertentu. Di Turki itu orangnya sangat maju, sangat progresif, sangat liberal dalam tingkat tertentu. Ya kadang-kadang mereka minum wine, nggak ada masalah itu. Karena selain menurut mazhab Hanafi kan wine itu halal sebetulnya. Mereka berargumen bahwa wine itu bukan soal zatnya tetapi fungsinya, bahwa kalau tidak memabukkan tidak apa-apa. Nah Turki itu kan mazhabnya mazhab Hanafi, jadi itu masalah keyakinan saja. Tapi secara tampilan pun mereka sangat liberal, sangat progresif. Nah saya menduga generasi muda di Mesir itu makin lama makin banyak yang progresif yang akan mengisi partai-partai Islam di sana. Kapan saya nggak tahu, kita tunggu saja. Yang kedua saya mau jawab. Nah ini pertanyaan dari saudara Oki tadi, siapa Mas Oki ya namanya. Ya ini menarik sebetulnya. Bagaimana, sebagian saya sudah jawab sebetulnya tadi. Bagaimana budaya-budaya lokal itu berhadapan dengan dengan ideologi yang diemban oleh partai-partai Islam. Saya nggak tahu ke depannya, tapi kasus yang terjadi di Yordania lagi-lagi itu mungkin akan juga terjadi. Ya tali perut itu kan bagian dari budaya Mesir. Ya mungkin akan ada protes-protes, akan ada perda, ya ada itu. Tapi nanti logika ekonomi yang akan bermain. Bagaimana orang mau menyaksikan tali perut misalnya kalau perutnya harus ditutupi misalnya, kan jadi nggak enak lagi. Jadi logika ekonomi yang akan bermain. Kalau orang menginginkan sesuatu tapi yang disuguhkan sesuatu yang lain, kan dia tidak mau membayarnya lagi gitu. Nah ini yang akan terjadi. Di dalam paper itu saya menyebutkan sebetulnya pilihan Mesir itu dua dari model-model yang sudah ada. Either dia akan menjadi negara Islam model Iran atau Sudan, atau dia menjadi model negara Muslim seperti Turki atau Indonesia. Gitu. Pilihannya cuma dua itu. Nanti akan terjadi negosiasi dalam perkembangan politiknya saya kira di Mesir itu. Oke, itu aja. Saya pikir diskusi ini kita tutup karena waktu sudah menunjukkan jam 9. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang masa depan politik Mesir, maka Mesir akan dihadapkan kepada opsi-opsi negara, apakah mengikuti pada Sudan yang totaliter begitu, Islami, atau ikuti kepada Turki yang lebih sekuler tapi akomodatif, atau mengikuti Indonesia. Tapi saya pikir berbagai variabel kemudian faktor-faktor itu juga tidak bisa diabaikan, sehingga yang terjadi adalah Mesir mungkin harus lebih realistis terhadap budaya dan masyarakat yang ada begitu, harus melihat terhadap beberapa poin seperti masalah budaya tadi, apakah kemudian akan tercelantut atau tidak. Ini juga menjadi tantangan buat partai Al-Islam ini, Hizbul Hurriyah wal Adalah atau PKK.